wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musifala dari program studi pendidikan matematika Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji yang ada pada statistika non-parametrik, yaitu uji Friedman dan uji perluasan median. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal dari uji Friedman. Yang pertama ada soal pada sebuah pelatihan metode penelitian dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil pelatihan dilakukan setiap hari selama pelatihan. Pelatihan dilakukan selama 3 hari. Tabel berikut ini hasil evaluasi dalam pelatihan yang terdiri dari 5 peserta tersebut. Apakah terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan tersebut dalam taraf signifikansi 5%? Dengan tabelnya adalah seperti pada gambar. Selanjutnya langsung saja bisa kita salin untuk tabel yang ada pada soal untuk kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, kita sudah kita bisa salin. Saya sebelumnya udah mengetik terlebih dahulu di Excel, terus kita salin di Nah, ketika datanya sudah masuk di sini, yang pertama bisa kita rubah terlebih dahulu untuk variabelnya. Karena di sini masih saya tulis variabel 01, kita rubah menjadi hari 1. Terus yang kedua kita hari 2. Selanjutnya hari 3. Selanjutnya untuk desimalnya kita ganti jadi 0, untuk mengubah dalam perhitungannya. 0. Setelah itu untuk measure-nya kita ganti ordinal. Selanjutnya untuk analis kita masuk ke analis, terus non parametric test, terus kita legasi dialog, kita pilih yang correlated sample. Nah, selanjutnya kita pindahkan variabel yang ada di kiri ke variabel sebelah kanan satu persatu ya. Ketika sudah terpindah semua, kita pilih statistik, terus kita centang untuk yang bagian deskriptif, terus kita klik continue. Nah, pada bagian test tip karena sudah tercentang untuk Friedman, jadi nggak perlu kita ubah. Setelah itu kita klik OK. Nah, dari hasil analisisnya sudah bisa kita lihat bersama bahwa disebutkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan itu 0,580, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dari taraf signifikansi yang sudah ditentukan pada soal. Maka hipotesis yang kita tentukan di awal bahwa ketika H0 adalah terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari ketiga hasil evaluasi di setiap sesi dalam pelatihan, dan H1-nya merupakan tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari ketiga hasil evaluasi di setiap sesi dalam pelatihan, maka H0 diterima, yaitu sehingga terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari ketiga hasil evaluasi di setiap sesi dalam pelatihan. Jadi itu untuk pembahasan yang nomor pertama. Selanjutnya kita masuk untuk yang nomor kedua. Nomor kedua adalah soalnya yang seperti pada gambar.
teman-teman semua bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri. Soalnya seperti yang sebelumnya kita pindahkan data yang ada pada tabel soal ke tabel SPSS. Sebenarnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu di Excel supaya untuk mempermudah. Kita pindahkan di kita pindahkan datanya sudah. Nah, datanya sudah masuk semua. Setelah itu kita bisa kita salin untuk yang kedua. Copy, terus kita inputkan di bagian sini. Nah, sudah masuk, kita inputkan juga untuk yang bagian ketiga. Oh ya sudah hanya 2 data. Setelah itu kita masuk ke variabel view, terus kita rubah untuk variabelnya. Yang pertama kita ganti jumlah sepeda motor. Terus yang kedua itu penghasilan per bulan, penghasilan gitu aja ya. Setelah itu seperti yang nomor pertama kita rubah terlebih dahulu desimalnya menjadi 0. Ini juga kita rubah menjadi 0. Selanjutnya untuk measurenya kita rubah menjadi ordinal, terus kita rubah juga menjadi ordinal. Terus untuk bagian value kita untuk yang bagian value, bagian penghasilan kita tulis angka 1. Terus untuk labelnya kita yang pertama penghasilan di bawah 2 juta, terus kita add. Terus yang kedua kita inputkan kembali penghasilan di antara 2 juta sampai 3,5 juta, kita add lagi. Terus yang ketiga penghasilan di antara 3,5 juta sampai 5 juta, dan yang kita add. Dan yang keempat itu penghasilan di atas 5 juta. Nah, ketika sudah kita add semua, kita klik OK. Selanjutnya kita analis. Selanjutnya kita non-parametric test, terus legacy dialog, terus yang ke independent sample. Terus kita pindahkan untuk variabelnya ke bagian kanan. Setelah itu yang penghasilan kita pindahkan ke yang grouping variable. Selanjutnya klik define rank, terus minimumnya 1, maksimalnya 4. Terus klik continue. Terus untuk test type-nya kita ganti untuk yang median. Intinya kita cancel, terus kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bersama hasil analisis non parametrik yang dihasilkan dari data yang sudah kita inputkan. Tadi ketika kita melihat soal bahwa bisa kita rumuskan H0-nya adalah tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan
penghasilan per bulan. Sedangkan untuk H1-nya adalah ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Nah, ketika kita melihat hasil analisis, hasil interpretasinya dihasilkan nilai signifikansinya adalah 0,927, di mana 0,927 itu nilainya lebih besar dari 0,05 yang sudah ditentukan taraf signifikansi pada soal. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Jadi itu untuk penjelasan soal dari kedua analisis non-parametrik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.